Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Saya pikir tadinya keanehan di dalam penanganan kasus Febri hanya akan berhenti di dalam penangkapan ya atau penahanan lah demikian ya, yang jauh sekali dengan apa yang kita saksikan dari penahanan Roy Suryo ya. Febri nggak pakai rompi, kemudian tidak ada jemput paksa begitu ya. Sangat manusiawi sekali ya. Itu bukan manusiawi, itu lebih daripada itu. Apa ya, udah kayak sama saudara sendiri lah. Jadi bukan manusiawi ya, saudarawi. Nah itu kalau ada bahasanya. Baik. Sampai ada berita tadi malam. Ini lebih aneh ya, karena sudah mendapatkan korban nih. Korban. Jadi ada yang tewas ya. Ini saya nanti bacakan berita ya, kronologi tewasnya penjaga rumah ex Jampidsus Febri Ardiansyah yang diduga dibunuh. Oh, karena memang tidak wajar. Umur almarhum ini 42 tahun dan umur 42 tahun wafat itu tidak wajar ya. Apalagi dalam keadaan sehat, apalagi berbusa mulutnya itu. Apalagi dalam keadaan majikannya sedang dalam kasus besar. Apalagi kita melihat fakta bahwa almarhum ini adalah orang yang mengurus semua urusan rumah tangga Febri. Setidaknya itulah yang kita dapati dari berita. Yang mana ya, kalau saya sih menghubungkan kasus ini dengan Jokowi sedari awal, jelas ya. Bukan masalah pembunuhannya ya. Yaitu masalah siapa Jampidsusnya itu. Ketidakwajarannya terlalu banyak, dari mulai penggeledahan yang diviralkan saat penggeledahannya, kemudian diumumkan barang bukti tapi tidak ada tersangka, kemudian Jokowi datang dulu ke Jakarta ya saat penggeledahan itu loh. Jokowi loh datang ke Jakarta itu waktu malamnya, itu kan bersamaan dengan sidangnya Dr. Tifa dan lain sebagainya. Ya ini bukan kejadian yang berdiri sendiri begitu. Itulah setidaknya yang kita dapatkan. Dan edarnya ya, biasa ini masih Behudi 52M Polda Metro mengatakan agar masyarakat jangan berspekulasi. Nah itu adalah permintaan untuk menumpulkan akal ya. Karena spekulasi itu adalah daya nalar, daya berpikir. Jadi kalau kita disuruh jangan berspekulasi, itu namanya disuruh jangan untuk berpikir begitu. Itu bolehlah mereka mau rusak negara, silahkan saja merusak negara, tapi jangan coba-coba juga untuk berusaha menumpulkan akal masyarakat ya. Karena pada akhirnya jika demikian ya sudah, kita gak bakalan jauh beda sama Korea Utara tuh. Nanti kita akan melihat perbincangan dari siapa, Pak Indragiri ya, Pak Reza Indragiri. Cuman sebelum ke situ saya akan bacakan dulu beritanya nih. Kronologi tewasnya penjaga rumah ex Jampidsus Febri Ardiansyah yang diduga dibunuh ya saat di dalam RS Muhammadiyah Taman Puring, Jakarta. afu.id. Sebentar nih. Penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah, yaitu Sutrimo, ini nama almarhum ya, meninggal dunia dalam peristiwa yang kini masih diselidiki kepolisian. Polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban dan meminta masyarakat tidak berspekulasi sebelum hasil pemeriksaan medis serta forensik selesai. Gimana kita tidak berspekulasi ya? Ini kematian yang tidak wajar di tengah-tengah majikannya sedang di dalam permasalahan yang sangat serius. Entah ini di belakangnya bagaimana, besarnya apa sebetulnya yang sedang terjadi, saya blank terus terang. Hanya saja jika sampai ngambil nyawa seperti ini, wah ini masalah gede, udah kayak masalahnya Sambo lagi nih, udah kayak KM50 lagi. Ya, udah nggak aneh kalau urusan sama Jokowi nyawa hilang, itu udah nggak aneh. Informasi yang beredar menyebutkan Sutrimo, warga Banyumas, Jawa Tengah, meninggal pada Kamis 23 Juli 2026. Korban disebut sempat mengeluhkan sakit kepada rekannya sebelum akhirnya ditemukan tidak sadarkan diri.
Nah, yang mana nanti kalau misalkan akhirnya ditemukan, oh ini keracunan begitu ya, keracunan makanan, makan bala-bala begitu. Ah, nggak bakalan aneh lah udah. Ya, ditutupi. Berdasarkan informasi yang beredar, Sutrimo sempat menghubungi kerabat dan mengeluhkan kondisinya. Saat didatangi, ia disebut sudah tidak sadarkan diri dengan busa keluar dari mulut dan hidung. Korban kemudian ditemukan di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Pihak rumah sakit menyatakan korban tiba dalam kondisi telah meninggal dunia. Jadi masuk rumah sakit sudah wafat. Nah, di Indonesia itu sayangnya tidak ada apa namanya, tidak ada tim investigasi swasta ya. Entah ada atau tidak, setahu saya sih tidak ada. Kalau di luar negeri itu kan ada detektif. Jadi enaknya di Amerika misalkan, itu saat kita tidak memiliki kepercayaan terhadap aparatur negara, kita punya opsi swasta. Makanya ada detektif swasta tuh. Nah, sekarang kan begini, ini kan urusan sama Polda Metro ya. Kemudian ada yang wafat, keluarganya, katakanlah orang dekatnya Febri, begitu ada yang meninggal, yang memeriksa Polda Metro lagi. Ya nggak bakalan nampak ini apa yang sebetulnya terjadi begitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi penebusan kesalahan bagi almarhum ya, karena kalau diambil nyawa, dan saya yakin ini diambil nyawa, itu keyakinan saya. Siapa yang ngambil nyawanya nggak tahu. Ya, yang ngambil nyawanya apa nggak tahu. Ya malaikat Israel mah jelas begitu. Cuman ini secara syariat keyakinan saya ada yang bertanggung jawab, orang bertanggung jawab ada itu. Baik. Dan kalau yang bertanggung jawabnya Jokowi, saya nggak bakalan heran begitu ya. Dikatakan di sini Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan kini menangani penyelidikan kasus tersebut. Polisi mengumpulkan keterangan dari keluarga, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, serta pihak lain yang mengetahui rangkaian peristiwa. Selain itu, penyidik juga menelusuri rekam medis korban, riwayat pemesanan ambulans, hingga lokasi awal ditemukannya Sutrimo. Gak percaya saya mah udah sama Polda Metro Jaya mah. Jurig hungkul di itu mah, kumpul mah. Jurig di Polda Metro itu, gak ada orang, jurig. Ya, aduh. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, tuh kan si Budi lagi. Ya, Budi 52M ini. Mengatakan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kematian korban. Penyelidikan dilakukan secara profesional, hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh fakta secara utuh. Karena prosesnya masih berjalan, kami belum dapat menyimpulkan penyebab kematian almarhum, kata Budi. Ya, nggak bakalan. Di tengah proses penyelidikan, kabar kematian Sutrimo ramai diperbincangkan di media sosial. Kematian misterius ini dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi batubara yang sebelumnya menyeret nama Febri Adriansyah. Unggahan itu juga menyinggung adanya pernyataan dari pihak keluarga terkait dugaan keterlibatan almarhum dalam proyek batubara di Jambi. Namun hingga kini afu.id belum mendapatkan keterangan resmi dari penyidik yang membenarkan keterkaitan kematian Sutrimo dengan perkara tersebut. Baik, kalau di kita detektif swasta ya, setahu saya tadi tidak ada. Hanya saja kalau ada wartawan yang cukup cerdas begitu ya, jurnalis yang cukup cerdas, biasanya ini bisa diselidiki oleh jurnalis. Jadinya nanti karya jurnalistik ya, karena karya jurnalistik. Entah ada kasus atau tidak ya, di kita itu pengungkapan sebuah kasus misterius yang bermula dari karya jurnalisme begitu. Saya tidak tahu itu. Peristiwa ini terjadi setelah rangkaian perkembangan kasus yang melibatkan Febri Adriansyah, mulai dari penggeledahan rumahnya di Sentul pada 8 Juli 2026 yang disebut menemukan 74 kg emas dan uang tunai 67 miliar. Konferensi pers Febri pada 10 Juli, pengunduran dirinya sebagai Jampinsus pada 11 Juli, hingga pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 26 Juli yang berjanji mengusut perkara tersebut secara transparan. Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kematian Sutrimo belum dapat dipastikan. Kepolisian menegaskan seluruh kesimpulan akan didasarkan pada hasil penyelidikan dan pemeriksaan forensik yang masih berlangsung. Nah ya, begini, saya punyalah beberapa murid itu yang jabatannya mentereng begitu ya. Mereka itu punya rahasia-rahasia, dan orang yang tahu rahasianya itu diantaranya supirnya, itu tahu rahasianya itu. Dan mereka itu tidak akan supir, kepala rumah tangga gitu ya, yang ngurus sehari-hari itu, ngurus kebun, bayar listrik dan sebagainya. Mereka itu terlatih, mereka itu tidak mengetahui rahasia, tetapi sulit sekali untuk dikorek rahasianya. Sulit. Nah, ini bukan suatu spekulasi jauh begitu ya, kalau saya mengatakan almarhum ini mengetahui banyak rahasia Febri. Nah,
pertanyaannya sekarang, kalau ada yang diuntungkan begitu, siapa yang diuntungkan dengan kematian Febri? Bisa di situ. Febri, siapa? Pegawainya Febri ini. Siapa tadi namanya ya? Sebentar. Supaya kita enak obrolinnya nih. Sutrimo. Nah, siapa yang diuntungkan dengan kematian Sutrimo? Nah, di situ bisa dimulai penyidikannya. Karena kalau saya yang menjadi penyidik polisi begitu ya, saya akan menemukan di sini ada kejadian pidana dari ketidakwajaran yang ada. Orang yang wafatnya masih muda, kemudian ini bertalian dengan kasus besar, kemudian kematian yang tidak wajar dalam pengertian keluar busa dan lain sebagainya. Nah, dari mana mulainya? Nah, ini apabila misalkan tidak ada bukti-bukti lapangan, CCTV dan lain sebagainya, saya akan memulai dari siapa yang diuntungkan dengan kematian Sutrimo itu. Nah, di situ nanti alibi, tempat, waktu, ya pegawainya siapa saja tadi diselidik. Demikian. Apakah Polda Metro akan mencari titik terang seperti itu? Pret, gak bakalan. Ya, itu keyakinan saya. Nah, ini ada perbincangan dari Reza Indragiri. Cuman perbincangannya ini belum ada kaitan dengan wafatnya Sutrimo tadi, tidak ada almarhum ya. Tidak ada kaitannya. Cuman kaitannya dengan kasus Febri ini. Bagaimana riak politik dan hukum dari apa yang terjadi kepada Febri. Kita akan saksikan karena saya pun belum menyaksikan ya. Mari kita mulai. Tapi pola ini kan berulang, Mas. Ya. Kita ingat kasus cicak buaya kan. Ya. Ini yang ke episode keempat menurut saya. Iya, di POV Code of Silence, tapi juga mungkin tanda kutip dendam gitu ya antar lembaga. Kita nggak tahu ya. Cicak buaya jilid 1 Mas Pak Bibit dan Chandra Hamzah kalau kita lihat. Gara-gara kasus Susno Duaji. Terus yang jilid 2-nya. Nah, Novel Baswedan. Gara-gara Korlantas. Joko Susilo. Ini kan polanya. Yang ketiga sebut dong. Kenapa nggak mau sebut? Yang ketiga saya lupa, Mas. Apa, Mas ya? Nah, Bambang Wijoyanto. Oh, Mas BW. Ya, gara-gara Itu Budi Gunawan. Berat ya. Negara mafia. Kira-kira soal patternnya kan mirip-mirip. Apa ini bagian dari itu memang ada perbedaan? Dejavu ya. Iya, kita jadi dejavu loh. Ini kok mirip-mirip. Cuma para pihak aja yang berbeda. Kan? Kalau dulu KPK, Polri dan Polri. KPK, sekarang Polri dan Kejaksaan. Apa waktu itu bagian dari Code of Silence juga? Atau memang beda karakter dengan? Mungkin beda karakter ya. Beda. Kalau yang saya katakan Code of Silence itu adalah berangkat dari pertanyaan kenapa pengungkapannya tidak oleh lembaga itu sendiri. Oke, artinya dari awal sudah sepakat mereka antara semua lembaga. Secara internal kita punya alasan yang terbenarkan lewat riset bahwa boleh jadi Code of Silence bermain-main. Kenapa Febri selama sekian lama ditersangkakan melakukan korupsi tapi tidak kunjung terungkap oleh otoritas kejaksaan sendiri. Atau sebaliknya BGN oleh sejumlah petinggi Polri, kenapa tidak diungkap oleh Polri? Jangan-jangan Code of Silence. Itu masing-masing. Sementara terkait benturan, kemungkinan benturan, ada istilah begini, Mas. Seperti tadi sudah kita singgung ya. Ternyata ada tujuan ekstra loh di balik proses penegakan hukum, yaitu menjaga keharmonisan antar lembaga. Antar lembaga tadi. Ya. Agenda ini jadi sangat penting karena kalau kita mau jujur, antar lembaga penegakan hukum tidak senantiasa koordinatif, kolaboratif. Artinya bisa sendiri-sendiri. Tapi justru bisa kompetitif. Wah, kompetitif. Ya, baik itu sehat ataupun tidak sehat. Ya. Kompetitif berarti ada target dong tujuan. Nah, kalau bicara target, tambah lagi modelnya ini. Tambah lagi pertanyaannya. Ini proses pengungkapan penegakan hukum terhadap Febri. Kasus ya. Murni demi penegakan hukum itu sendiri. Atau untuk mencapai target-target kepentingan yang lain. Betul. Kenapa saya paranoia? Benar saya paranoia ini. Tapi paranoia yang terbenarkan secara ilmiah. Lewat istilah model strategis. Model strategis ini apa nih, Mas? Ternyata lewat riset panjang oleh psikologi forensik juga diketahui bahwa paling tidak tempo-tempo otoritas penegakan hukum itu bekerja mengungkap suatu kasus bukan demi penegakan hukum itu sendiri. Ini masih soal teori, bukan kasus ini ya? Konteks lain ya? Konteks lain. Saya kan gunakan istilah otoritas penegakan hukum. Untuk mencapai kepentingan yang lain. Misalnya, mungkin ada satu lembaga yang ingin cari muka
kepada pembuat kebijakan suatu negara, kepada presiden atau perdana Ya, menteri atau raja atau apapun, sehingga cara dia untuk mendapatkan posisi yang lebih dominan adalah dengan melakukan pengungkapan kasus terkait dengan kantor sebelah. Hmm. Ya, Jadi tentu secara kalau- teori ada ya dibenarkan ya itu model strategis itu ya. Bukan berarti dibenarkan, tetapi ini Terjadi. temuan. Artinya Temuan. sebuah fakta yang niscaya oleh otoritas penegakan hukum akan disangkal. Tapi ini lewat riset. Riset yang menyediakan dasar bagi kita untuk berbusuk hati, untuk berburu sangka bahwa ada berspekulasi. kepentingan-kepentingan di luar hukum itu sendiri yang tampaknya sedang bermain-main mempengaruhi kerja otoritas penegakan hukum. Nah, baik, itu yang saya katakan tadi ya. Kalau kata si Behudi 52M itu, masyarakat diminta jangan berspekulasi. Nah, berarti si Behudi minta supaya kita jangan berpikir. Ya, itu mah ya Budi, kalau mau bodoh sendiri aja begitu ya, jangan ajak kita mau bodoh. Nah, makanya ada riset-riset yang dilakukan untuk melihat temuan-temuan di lapangan. Apakah penegak hukum itu saat menegakkan hukum murni untuk tujuan penegakan hukum, lah ternyata ada untuk tujuan yang lain begitu. Nah, untuk tujuan lain ini saat dia terjadi di belahan negara yang lain atau di dalam waktu yang lain, tidak menutup kemungkinan ini pun terjadi ya. Untuk tujuan lain itu terjadi dalam permasalahan sekarang. Dan ini kan sedang rame-ramenya semua perkara begitu ya. Sedang rame-ramenya. Kita melihat penegakan hukum yang terjadi kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bukan demi tujuan penegakan hukum, itu demi tujuan melindungi ijazahnya Joko Widodo. Kemudian yang terjadi terhadap Abe Aldo ya, kemudian yang terjadi terhadap Gus Nur misalkan. Ya itu jelas ini ada perkara yang secara secara tema begitu menarik lebih banyak orang karena ada uang jelas yang masuk di sini, yang terlibat di sini dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau kita dan sekarang sudah mengambil nyawa begitu. Terus kita dikatakan tidak boleh berspekulasi bahwa kematian ini ada kaitannya dengan dengan permasalahan Febri. Lah kok kita disuruh dungu begitu sama si Behudi itu. Model ini Mas, model strategik tadi cocok gak polanya sama yang sekarang atau masih terlalu dini kita bilang? Ini penegakan hukum atau bukan? Ini kan tadi kita sempat bahas tentang ada mega korupsi yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung di BGNI kan, Ya. BGNI yang menyebut sejumlah nama petinggi Polri. Marah nggak Polri? Kasus cicak buaya jilid 1, 2, dan 3 ini tafsiran ece-ece. Ya, oke. Kayaknya kalau polisi dibikin marah, Polri dibikin marah, pasti akan melakukan retaliasi. Ini pola ya, berdasarkan pola Ada kita pola. ya, ada Pola itu kita baca kan. Apa yang bikin Polri marah? Kalau jenderalnya diusik, Kalau jenderalnya diusir. kalau jenderalnya diganggu, marah polisi. Lakukan retaliasi. Retaliasinya seperti apa? Gantian. Febri kita incar. Berarti Bongkar artinya kasus Mas, ini. Berarti benar nggak ini murni untuk penegakan hukum? Tersedia dasar ilmiah bagi kita untuk mengangkat kemungkinan inilah wujud model strategis tengah bermain-main. berarti model itu proven Iya. ya. Bahwa proses penegakan hukum dilakukan tidak murni untuk Penegakan hukum. kepastian kemanfaatan keadilan kemanusiaan, tapi untuk retaliasi. Yang lupa mau retaliasi. nanya apa tadi ya? Ya jadi balas dendam apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Febri itu karena kejaksaan sudah mengungkap jenderal-jenderal yang ada di BGN. Pantes ya Pak Ugroseno itu kemarin langsung tahu yang mengkriminalisasi saya itu gak bakalan jauh siapa itu si Listio Sigit lah. Tahu karena yang di bawah yang bintang-bintangnya di bawah Pak Ugro nggak bakalan, kalaupun terjadi begitu ya, kalaupun terjadi korupsi itu, which is tidak terjadi, kalaupun terjadi nggak bakalan berani mengungkap karena tadi ada code of silence itu, ada aturan untuk diam saat satu instansi penegak hukum melakukan korupsi lah katakan demikian ya. Nah makanya kan kalau masalah-masalah korupsi di kepolisian itu kita kan tahu-taunya ada orang yang udah mati aja kan. Ya, tahu-tahu polisi tembak polisi begitu. Polisi lagi. Polisi tembak polisi tahu-tahu. Ya, beberapa kali itu terjadi. Ya. Sama kan dulu Mas, sekian tahun silam lah, sebelum eranya Prabowo sebagai presiden. Kita menjadi akrab dengan satu kata baru yang sangat menakutkan, yaitu kriminalisasi. Konon kriminalisasi dilakukan terhadap musuh-musuh penguasa, musuh-musuh politik penguasa. Betul. Betul ini, tidak? Betul. Ini saya mau tanya. Dan berarti benar nggak untuk penegakan hukum ansih
Benar tidak? Enggak, bukan jelas. kepentingan Nah, hukum. berarti ada untuk kepentingan di luar hukum itu sendiri. Hmm. Inilah namanya model strategis. Artinya sebenarnya Mas, kasus itu sebenarnya ada. Unik. Cuman saling sandera. Nah, Unik ya. Kapan itu mau dikeluarin? Kapan masing-masing mau ngeluarin peluru? Iya nggak sih sebenarnya? Sekian tahun silam, ada mantan penyidik KPK yang sudah pulang kampung, artinya kembali ke institusi asalnya, yang bercerita ke saya, Mas, lewat handphone saya masih ingat betul, bahwa dalam bahasa yang sederhana lah, kartu-kartu Febri udah dipegang, Kartu-kartunya itu. hmm. Kartu trupnya semua. kartu dipegang. Ibaratnya, kalau memang, sekali lagi, kalau memang saya ingin luhur menegakkan hukum, ya kartunya harus saya buka secepatnya dong. Harusnya. Harusnya kan? Tapi saya simpan. Model strategis. Memanfaatkan momentum, siapa tahu Mm-mm. kartu ini bisa saya manfaatkan. Model strategis Ya, kan berarti. Hmm. Benar, di permukaan kita bisa lihat bagaimana otoritas penegakan hukum itu bekerja. Sesuai mekanisme gitu ya. Kabarnya sesuai mekanisme. Kalau Mas Is lakukan preskon terhadap mereka, jawabannya juga pasti sesuai hukum. Tapi psikologi forensik itu memang bukan ilmu hukum, Mas. Jadi kita tidak terlalu percaya juga pada klaim-klaim hukum Ini macam udah itu. paling bener deh. Selama masih manusia dan manusia niscaya psikologi, pasti personil penegakan hukum, cara dia berpsikologi, cara dia bekerja, cara dia berpikir, beda-beda tipis dengan kita yang notabene bukan personil penegakan hukum. Betul. Yang mana seharusnya Ini jangan. menarik Mas ya. Kalau kita lihat saling sandera. Bentar, satu sama- makanya harus ada Robocop ya, atau ganti sama AI sekalian. Pusing. Personil penegakan hukum. Ini menarik Mas ya. Kalau kita lihat saling sandera satu sama lain. Oh, iya. Tinggal momentumnya aja kapan itu dikeluarin. Nah, saya melihat bahwa rivalitas, bahkan mungkin mau disebut permusuhan terlalu ekstrim. Rivalitas lagi. Permusuhan lah udah. Gesekan antar lembaga penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia, Mas. Mm-mm. Di Amerika pun terjadi. Padahal di Amerika itu kan memberlakukan power sharing, power distribution. Berarti masing-masing lembaga punya porsi Punya yang lembaga. pas, agar kemudian tidak gontok-gontokan cari porsinya juga. Gitu. Itu Amerika saja. Ada gesekan antara polisi dengan FBI dan seterusnya dan seterusnya. Oh iya. Dengan demikian, saya meyakini bahwa gesekan atau ketidakharmonisan antara lembaga penegakan hukum itu sifatnya kodrati. Hmm. Tertakdirkan dalam garis tangan mereka. Tidak kolaboratif tulen, Karena manusia tapi bisa itu saja tadi. saling ganggu. Karena itu, muluk bagi kita, Mas, untuk membangun harapan bahwa suatu saat nanti seluruh lembaga dalam sistem peralihan pidana akan segendang sepenarian. Ya, itu terlalu muluk, Mas. Bagi saya, yang saya cari cuma satu sekarang. Kalian mau gontok-gontokan silakan. Mau gesekkan silakan. Sepanjang nanti laporan akhir tahun masing-masing lembaga bisa membuka rapornya dan meyakinkan masyarakat. Itu aja deh. Ya, muluk juga. Terserah tuh. mereka mau rivalitasnya seperti apa, mau panas seperti apa, silakan. Mau dibilang saling sandra kek, mau saling bacok kek, terserah. Pokoknya akhir tahun ya, Desember 2026, saya akan menyimak laporan akhir tahunnya KPK seperti apa, Polri seperti apa, Kejaksaan Agung seperti apa. Baik, sebentar dari ya. Kalau bagi saya begini, kalau misalkan itu dikatakan muluk ya, karena semuanya adalah kepanjangan tangan dari negara, kita memerlukan apa ya? Kita memerlukan penegak hukum yang bukan lembaga negara. Itu yang kita perlukan, murni dari masyarakat. Jadi kalau misalkan mau perang-perangan pakai hukum begitu ya, lewat meja hijau, lewat pengadilan, ya udah berikan masyarakat itu kemampuan untuk melakukan penyidikan, kemampuan untuk memanggil seseorang ke meja hijau begitu. Berikan itu kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan ini kan kata Pak Reza begitu ya, kata Pak Reza melihat dari segi psikologi forensik. Karena pada akhirnya penegak hukum juga manusia, dan manusia itu selama yang menjadi manusia pasti pola pikirnya psikologis. Dalam pengertian ya udah pola pikir kita aja begitu. Ya kita pengen sesuatu, butuh duit, gaji gak cukup, kita cari sampingan kan. Cuman sampingan mereka ya dari kasus-kasus. Ya begitulah akan terus-menerus seperti itu. Dan kalau kita jualan
punya apa, punya barang jualan, kemudian ada toko yang lain jualan, kita pasti melihatnya sebagai rival. Ya begitu juga kepolisian dengan kejaksaan dengan KPK begitu. Yang mana pada akhirnya kalau mereka saling sandra kan, karena pasti seperti itu, tiap-tiap lembaganya pasti ada boroknya, dan kemudian apabila itu dikeluarkan semua, ini bakal hancur semuanya. Dan kalau hancur semuanya, penegakan hukum ya hancur, negara ya hancur. Daripada seperti itu, dilihat dari mata politik, stabilitas politik, lebih baik main sandra. Makanya tadi dikatakan muluk bagi kita apabila kita mau melihat mereka itu akan akur begitu ya, diciptakan sebagai apa, bekerja sebagaimana seharusnya, muluk. Nah, itu kesimpulan ilmiah sebetulnya ya, kesimpulan ilmiah dari Pak Reza Indragiri. Nah, terus apa jalan keluarnya? Kalau kata Pak Reza tadi kan jalan keluarnya asal di akhir tahun ada apa namanya, ada pembukaan buku lah begitu ya, kemudian supaya mempertanggungjawabkan masing-masing. Kalau bagi saya, berikan masyarakat porsi untuk menegakkan hukum begitu, bukan untuk main hakim sendiri, bukan, berikan kemampuan untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi. Ini kan ilmiah saja kita berbicaranya ya. Laporan itu, Mas, apa yang ditunggu, Mas? Apa highlight yang Mas Reza lihat? Bukan orang. Selama sekian tahun Polri misalnya mengisi laporan akhir tahunnya sebatas dengan jumlah kasus. Iya, jumlah pasti laporan. angka-angka itu disebut Iya. sekian. Apakah naik, apakah stagnan, ataukah turun. Itu bagus-bagus lah laporannya lah. Kalau saya mengatakan, dan sepertinya sudah mulai dipraktekkan ini sekarang, tidak cukup datanya berhenti pada jumlah. Oke. Tapi dari jumlah itu diapakan? Yang lanjut ke litigasi berapa? Yang restoratif justice berapa? Bisa diikuti, Mas ya? Iya. Litigasi berarti sampai ke persidangan berapa? Restoratif justice berarti tidak ke Tidak persidangan lanjut. kan? Pokoknya dicoba selesai secara kekeluargaan. Keluargaan begini bukan berarti hengki-pengki ya. Bukan berarti hengki-pengki. Yang litigasi juga dicek. Dalam kasus korupsi, hukumannya berapa tahun? Kalau hukumannya 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, seperti temuan ICW, maka Mas teryakinkan tidak bahwa otoritas penegakan hukum yang bersangkutan sudah melakukan pemberantasan korupsi dengan bobot yang semestinya? Ya tidak lah. Saya tidak Kalau yakin. di bawah 5 tahun sih kayaknya Ya, enggak ini. Temuan Ya. ICW begitu. Nah, urut-urutan data semacam ini yang semestinya dihidangkan di laporan akhir tahun, sehingga kita tidak hanya berhenti pada apakah laporannya naik, tetap atau turun, tidak. Kita akan lihat pada akhirnya otoritas penegakan hukum dengan performa yang paling istimewa yang mana. Bahkan saya pernah mengusulkan, Mas, tapi ini sulit realisasi tampaknya. Polri jangan bikin preskon sendiri, Kejaksaan Agung jangan bikin laporan akhir tahun sendiri, KPK demikian pula. Gabung, Mas. Iya, itu benar sih. Kolaborasi, lalu padukan data yang mereka punya, dikalibrasi sedemikian rupa sehingga yang terhidang ke masyarakat nih. Ini laporan akhir tahun dalam konteks pemberantasan korupsi Penegakan hukum. oleh kami. Ya itu Pak, kalau begitu Pak kong kali kong dirapat juga. Sama aja begitu ya. Sama saja. Ini kita perlu suatu sistem baru. Ini kan pembicaraan ilmiah ya, mengandai-andai begitu. Kalau realitanya udah rusak. Coba sekarang begini, kalau misalkan besok lusa ya sampai kepolisian itu Polda Metro mengatakan, oh tidak ada unsur kejahatan dalam kematian kepala rumah tangganya Febri misalkan. Nah terus mau apa kita? Ya, udah case closed. Kapan mau dibukanya lagi? Nggak bisa. Beda kalau misalkan di kita ada investigasi swasta begitu, ada investigasi yang bukan pemerintah. Itu kan kita bisa menyewa mereka dan mereka diberikan kekuatan hukum untuk melakukan itu. Ya, ini akan menjadi check and balances pada akhirnya karena ini swasta tidak mendapatkan dana dari pemerintah. Makin bagus kerja swasta ini, makin tertekan tuh orang-orang yang ada di pemerintahan itu. Ya, nah ini saya rasa kalau saya pikir ya, kalau bisa begitu, itu solusinya. Daripada kita itu putus asa kan dari syaiton ya. Jangan berputus asa itu. Demikian, mudah-mudahan termul binasa dari muka bumi Indonesia. Untuk ada yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.